Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kesha Perdi Palembangan dengan NIM 2322141167. Saya dari kelas DB untuk mata kuliah Aplikasi Informasi dan Digital. Baiklah, di sini saya akan melakukan beberapa uji tes dari formulir yang telah saya buat mengenai preferensi mahasiswa, motivasi mahasiswa, dan minat mahasiswa dalam berorganisasi. Baiklah, di sini uji pertama yang akan kita lakukan yaitu uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya perbedaan karakteristik data yang ada pada sampel dengan karakteristik data yang ada pada populasi jika berbentuk nominal dengan dua kategori pada suatu variabel kotomi terhadap frekuensi harapan. Dalam uji binomial, ukuran sampelnya kecil dan penyebarannya tidak normal. Ini kita akan melakukan uji binomial pada jenis pembayaran. Di sini ada 33 responden, 12 orang memilih paling sering menggunakan uang tunai, dan 21 orang memilih paling sering menggunakan wallet atau QRIS. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Terus kita ke variable view, kita masuk ke name, kita ketik jenis pembayaran. Kemudian kita masuk ke value, terus kita kasih 1 untuk label jenis pembayaran uang tunai, terus kita kasih 2 untuk label wallet. Terus kita klik OK. Kemudian kita masuk ke data view. Di sini kita klik tadi 1 untuk uang tunai. Jadi kita tarik aja, kita copy, terus kita tarik ke bawah sampai, karena tadi responden yang memilih uang tunai ada 12 orang, kita klik sampai 12. Kita kasih angka 1. Nah, kemudian kita kasih angka 2 untuk yang memilih wallet. Di situ tadi ada 21 orang. Jadi kita isi 2 sampai kolom 21. Karena respondennya ada 33, jadi kita langsung aja klik sampai 33. Maaf, saya melakukan kesalahan. Kita klik 2. Kita copy. Tadi saya lupa copy ya. Kita klik sampai 33. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah mengisi 1 untuk pembayaran uang tunai ada 12 orang. Sampai yang ke-12. Kemudian yang paling sering menggunakan wallet QRIS itu ada 21 orang. Kita telah mengisi sampai kolomnya 21. Oke, kemudian kita melakukan ujinya, kita masuk ke analisis, terus kita pilih non-parametric test, terus kita pilih legalistic dialog. Oke, kemudian kita masuk ke binomial. Kita pindahkan, terus kita klik OK. Nah, di sini telah terpaparkan nilai atau hasil uji yang telah kita lakukan. Kemudian kita salin. Lalu kita pindahkan ke Word untuk melakukan interpretasinya. Baiklah, tadi kita telah melakukan uji tes binomial dari data jenis pembayaran, dan sekarang hasilnya telah kita pindahkan ke Word untuk kita interpretasi. Yang pertama, uji binomial memaparkan bahwa kategori jenis pembayaran yang digunakan ada 2, yaitu uang tunai dan wallet. Jumlah masing-masing adalah uang tunai 12 dan wallet 21. Nilai proporsi uji tes atau test prop adalah 0,50 dan proporsi pengamatan untuk kategori uang tunai adalah 0,36 dan kategori wallet adalah 0,64. Hasil nilai peluang ekses binomial 2 arah atau x-axis atau p-value adalah 0,0
lebih besar dari 0,05, maka keputusan AH diterima dan AH ditolak. Kesimpulannya adalah jumlah frekuensi mahasiswa menggunakan alat pembayaran e-wallet dan uang tunai adalah sama. Baiklah, sekarang uji yang kedua yang akan kita lakukan adalah uji C kuadrat sampel tunggal. Uji C kuadrat sampel tunggal digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Baiklah, untuk uji C kuadrat sampel tunggal, data yang akan kita uji adalah pada aplikasi pesan makan online. Di sini ada 33 responden. Ada 12 orang yang paling sering menggunakan GoFood, dan ada 11 orang yang paling sering menggunakan GrabFood, dan ada 10 orang yang paling sering menggunakan ShopeeFood. Sekarang langsung aja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke variable view. Di sini kita kasih nama, kita singkat aja PMO, pesan makan online. Kemudian kolom berikutnya kita kasih jumlah. Kita ubah di sininya menjadi 0. Iwitnya salah ya, ini maksudnya ini. Oke, terus kita kasih values-nya tadi, kita klik 1 untuk label GoFood. Terus kita kasih 2 untuk GrabFood. Terus kita kasih 3 untuk ShopeeFood. Oke, terus kita klik OK. Kita ubah di measure-nya menjadi nominal, dan ini menjadi jumlahnya menjadi skala. Lalu kita masuk ke data view, kita klik 1 menurut datanya tadi, kita kasih 1, terus 2 untuk value-nya. 1 tadi untuk GoFood, 2 untuk GrabFood, dan 3 untuk ShopeeFood. Kita kasih jumlah. Tadi GoFood ada 12, GrabFood ada 11, dan ShopeeFood ada 10. Oke. Kemudian kita klik di sini, kita klik weight case atau yang tanda seperti timbang ini. Terus kita pindahkan jumlahnya, kita ke weight case B, kita pindahkan, kita klik OK. Nah, di sini belum selesai, jadi kita kembali lagi ke ujinya. Kemudian kita masuk ke analisis, terus kita pilih non-parametric trace, terus kita pilih legalisi dialog, terus kita pilih chi-square. Oke, kita pindahkan yang MPO-nya, terus kita klik OK. Nah, jadi ini hasil data akhirnya atau hasil ujinya. Sekarang kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word untuk kita lakukan interpretasi. Oke, baik teman-teman, tadi kita telah menyelesaikan uji C kuadrat sampel tunggal untuk data pesan makan online. Di sini ini hasilnya, dan di sini saya akan interpretasi hasilnya. Pada bagian frekuensi memuat informasi nilai pengamatan, merupakan data mentah yang diperoleh peneliti. Informasi nilai harapan yaitu jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan. Sisaan untuk masing-masing aplikasi PMO atau aplikasi pesan makan online yang dipilih konsumen. Pada bagian teks statistik kita mendapatkan informasi nilai C kuadrat sama dengan 182. Derajat bebas atau degree of freedom sama dengan 2. Tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan kurang dari 5 atau p-value sama dengan 0,913
p-value lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulan bahwa peminatan mahasiswa terhadap aplikasi pesan makan online adalah sama. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji korelasi Rankin-Spearman untuk data motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa dalam berorganisasi. Jadi uji korelasi Rankin-Spearman itu ialah uji yang digunakan untuk mencari hubungan atau untuk membuktikan hipotesis asosiatif jika variabel dependen dan independen berskala ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Oke, baiklah. Jadi di sini langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menguji data tersebut adalah sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya, aplikasi SPSS. Oke. Kemudian kita ke data view. Selalu kita mulai dari data view. Terus kita kasih nama. Yang pertama adalah motivasi. Terus yang kedua adalah minat. Kemudian kita ubah pada bagian desimalnya menjadi 0. Terus kita kasih label motivasi mahasiswa. Terus yang di bawahnya kita kasih minat mahasiswa. Minat berorganisasi. Oke, lalu kita ke data view. Nah, di sini kita telah membuat kolom antara motivasi dan minat. Ini kita mengisinya sesuai yang ada di formulir. Sesuai yang ada di formulir ini. Nah, yang ini. Nah, di sini kan pada bagian nomor 1 tuh kebanyakan dari yang mengisinya ini atau respondennya itu mengisi 25. Atau yang paling bermotivasi ada 25 orang. Jadi, nomor 1 itu kita kasih nilai 25. Setelah membuat seperti ini antara kolom motivasi dan kolom minat mahasiswa. Jadi, ini sudah sama sesuai yang ada di formulir ini. Kemudian, tinggal kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya sesuai dengan yang ada di tabel ini. Teman-teman juga bisa langsung membuatnya di Excel terus mensalinnya di SPSS. Tapi di sini saya membuatnya secara manual ya. Jadi motivasi yang pertama nomor 1 tadi ada 25, terus 14 sampai seterusnya. Kemudian yang pada bagian minat kita isi sama juga. Oke, lalu untuk mengujinya kita masuk analisis, terus kita pilih correlate, terus kita pilih prevariate, terus kita pindahkan keduanya ke tabel variables. Nah, di sini kita pilih sesuai ujinya yaitu adalah uji Spearman. Terus kita pilih to Toilet. Nah, di sini kenapa kita pilih to Toilet? Karena ini belum terarah, jadi kita pilihnya to Toilet. Terus kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari ujinya. Kemudian kita salin untuk kita interpretasi di Word. Baiklah, di sini saya telah memindahkan hasil uji korelasi Spearman-Rak untuk motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa dalam berorganisasi ke Word. Dan ini hasilnya. Di sini kita akan interpretasi hasilnya. Di sini saya telah membuat interpretasinya.
Yang pertama itu adalah nilai koefisien korelasi berada pada level 0,120 dan positif. Nilai signifikan berada pada level 0,741 lebih besar dari 0,05. Maka keputusan HO diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya, motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa dalam berorganisasi memiliki korelasi yang positif dan kuat, yaitu adalah R sama dengan 0,120 dan tidak terdapat korelasi antara motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa dalam berorganisasi. Oke, sekarang kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji korelasi Kendall-Taub. Uji korelasi Kendall-Taub sama dengan uji korelasi Sperman-Rank, yaitu sama-sama digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila adanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Jadi uji ini kita gunakan untuk data motivasi dan minat berorganisasi mahasiswa. Jadi sama seperti sebelumnya. Nah, karena di sini data yang mau kita uji itu sama, jadi kita tidak usah menghapus yang sebelumnya. Ini, kemudian kita masuk ke data view. Hasilnya itu sama, kita tetap masukkan ulang seperti tadi, angka-angka di motivasi dan di minatnya. Kemudian kita ke analisis, lalu kita ke correlated, terus kita pilih ke date. Nah, di sini perbedaannya adalah di correlated conference-nya. Jadi di sini yang kita pilih adalah Kendall-Taub, kemudian yang Spearman dan Pearson-nya kita hapus, terus di sini kita pilih on-site. Nah, di sini kenapa kita pilih on-site? Karena di sini data yang kita mau uji itu sudah terarah atau kita mau terarahkan. Jadi kita tinggal pilih on-site karena mereka sudah terarah. Oke, lalu kita klik OK dan ini hasilnya. Tinggal kita salin dan kita pindahkan ke Word untuk kita interpretasi. Jadi untuk Kendall-Taub dan yang Spearman tadi itu tidak jauh berbeda, hampir sama persis, tapi di perbedaannya yang itu tadi, yang di terarahnya dan tidak terarah. Nah, di sini setelah memindahkan hasil uji Kendall-Taub dari aplikasi SPSS ke Word. Nah, ini hasilnya dan di sini saya telah membuat interpretasinya. Jumlah responden sebanyak 33, nilai koefisien korelasi berada pada level 0,094 dan positif, nilai signifikan berada pada level 0,358 lebih besar dari 0,05, maka keputusan HO diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat korelasi antara motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa. Maksudnya di sini terdapat ya. Terdapat korelasi antara motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa dalam berorganisasi positif dan cukup, yaitu adalah 0,025 lebih kecil dari 0,094. Tidak terdapat korelasi antara motivasi mahasiswa dan minat mahasiswa dalam organisasi. Demikianlah uji tes yang telah saya lakukan mengenai formulir yang telah saya buat tentang preferensi mahasiswa, motivasi mahasiswa, dan minat mahasiswa di dalam organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.